kembali di Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat, amin. Pemirsa yang ada di rumah boleh loh langsung telepon di 02151551111 buat nanya seputar nafsu ya. Benar banget nih, karena ini adalah memang topik yang familiar sekali atau berada di sekeliling kita. Kadang-kadang ini malah suka tidak kita sadari ya Ustazah. Kayak mikir nih, kayaknya udah dari tadi pengen nanya apa gitu ya. Enggak, aku dulu yang nanya. Silakan. Ustazah, ini kadang kita secara nggak sadar, kadang juga sadar udah terlanjur nih salah dengan nafsu. Gimana caranya biar nggak terlalu jauh? Kendalikan dengan cara puasa. Kendalikan dengan puasa. Seperti sekarang ya. Puasa. Sebenarnya puasa itu bisa mengendalikan nafsu kita. Makanya kan kata Rasulullah, nafsu syahwat itu yang paling bahaya. Nafsu syahwat kalau sudah tersalurkan, tidak di jalan syariat, itu akan luar biasa dampak buruknya. Karena kan seseorang itu kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, sebenarnya awal dari kerusakan di permukaan bumi itu gara-gara nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dari mulai urusan bangsa, RT, RW, masyarakat, keluarga, tetangga, bahkan pribadi diri kita sendiri kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, itu pasti akan terjadi kerusakan dalam diri kita. Makanya harus perbanyak puasa. Tidak hanya puasa Ramadan, kalau puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah. Makanya kalau kita ingin mengendalikan nafsu tadi, ya kita seringlah puasa Senin Kamis, atau puasa Nabi Dawud, dari puasa sehari tidak, atau puasa Ayyamul Bait di setiap bulan 3 hari di Qomariyah 13, 14, 15. Dengan puasa itu nanti akan secara otomatis kita akan bisa mengendalikan nafsu buruk kita. Puasanya itu sendiri yang akan mengendalikan nafsu kan yang ketaatan ada itu, otomatis ya. Ketaatan yang kita lakukan itu otomatis akan menjadikan kedekatan kita dengan Allah. Iya, tadi kan, karena kan ibadah terus ya. Seperti tadi kan manusia itu ada syahwat, ada akal. Jika akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, maka kru-kru yang ada dalam dekat kita siapa? Para malaikat. Kalau teman kita malaikat, mana mungkin malaikat mengajak kepada keburukan, malah mungkin malaikat mengajak kepada kemaksiatan. Maka otomatis ya tidak akan bernafsu yang buruk-buruk seperti tadi. Baik, tapi agak surprise ya ternyata ngomongin soal nafsu nggak harus di lingkungan yang gede, tapi di lingkungan keluarga, diri sendiri ini juga perlu jadi perhatian. Kadang kalau dalam lingkungan satu rumah Ustazah, tadi dikatakan kalau lingkungannya bagus otomatis nih ikut bagus. Tapi gimana nih kalau dalam satu rumah yang satu udah pengen bener, tapi yang satu masih ya kadang ke kanan, kadang ke kiri. Nah yang goyang-goyang, makanya yang bener nih banyak ngalah. Artinya banyak ngalah itu yang waras, yang akalnya ini masih berfungsi. Tentunya menghadapi seseorang seperti itu kita anggap sebagai ujian. Kan nafsu Allah berikan pada kita itu kan sebagai ujian. Siapa yang menang dalam mengendalikan nafsu, berarti dia menang dalam menghadapi ujian atau cobaan tersebut. Nggak mungkin manusia nggak diuji oleh Allah. Dalam satu rumah tangga nggak mungkin semuanya baik. Istri baik, suami baik, anak baik, mertua baik, ipar baik, tetangga baik. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nanti kita akan statis. Kita nggak akan ada gregetnya hidup ini. Nggak dinamis. Lurus kan nggak enak, lurus aja. Datar kan nggak enak. Harus ada gelombangnya gitu. Itu. Tapi kalau dalam rumah tadi ada yang baik, ada yang nggak baik, itu ujian bagi kamu. Maka bagaimana cara kamu? Ya udah, nafsul mutmainnah yang kamu miliki munculkan dengan cara apa? Bersabar. Orang sabar itu identik dengan memiliki nafsul mutmainnah. Orang marah-marah, sedikit ngambek, gampang emosi, gebrak meja, jotos orang, berarti itu berarti dia punya nafsu lawamah yang tidak stabil tadi. Maka kita bagaimana sabar saja, karena orang sabar pasti nanti akan dikasih oleh Allah. Dan itu menjadi ladang pahala untuk kita ya. Dan tapi itu justru melatih kita, kita punya Miki punya istri, Ustazah, istrinya dikit-dikit ngambek, bagus menjadikan Miki semakin sabar ini misalnya. Yang ngambek Mikinya. Kalau misalnya mengingatkan itu bagaimana tuh Ustaz? Mengingatkan. Kita mengingatkan orang. Dalam Islam cara mengingatkan, amar ma'ruf itu kewajiban. Semua manusia punya kewajiban untuk mengingatkan. Tapi kalau mengingatkan kita harus tata dulu niat kita. Kalau kita mau mengingatkan seseorang niatnya karena Allah, orang tersebut akan diberikan oleh Allah suatu hidayah, dia akan mau mengikutin kita. Tapi kalau kita mengingatkan seseorang itu karena nafsu yang nggak baik, otomatis kan orang kalau ada ria, ada sombong nih, kalau bukan gue yang ngajakin, kan seperti itu. Seperti itu. Itu susah. Maka mengingatkan pun harus dengan kesadaran kita karena Allah, karena hakikatnya yang memberikan, yang menyuntik hidayah
bahaya kepada setiap jiwa atau nafsu manusia, bukan manusia. Manusia nggak punya kapasitas apapun. Hanya Itu melakukan Allah. saja ya. Mengajak saja. Yang merubah bukan kalian semua, tapi yang merubah adalah Allah. Yang penting kita sudah mengingatkan Nah, ya. Dan yang penting niatnya baik ya. Iya, Dan niatnya harus baik. Harus niatnya dulu. Karena Allah, niatnya lurus karena Allah. Pemirsa, Anda juga boleh loh, kalau tadi sudah ada dalam hati niat pengen nanya, silahkan Iya. langsung telepon di 0215155111. Karena kadang kalau niat aja tapi tidak terrealisasi juga kurang pas Kurang gitu sempurna. ya. Kurang Saya juga sempurna. yakin pasti banyak nih pemirsa di rumah nih yang ingin bertanya nih ya. Yes. Banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan. Cuma mungkin ragu-ragu nih, apa perlu saya telepon atau enggak perlu saya. Apa Jangan ragu-ragu mungkin karena jangan-jangan sudah diwakili sama kita ya mungkin. pertanyaannya. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. seperti itu. Berarti penjelasan yang kita berikan itu sudah Sudah tercover ya. semuanya dari Iya. pertanyaan yang Iya. ingin disampaikan oleh para Ustazah, pemirsa. ini kan sudah hitungannya kalau saya nggak salah hitung hampir setengah Ramadan ya. Setengah sudah Ramadan berlalu lagi. ya. Mau lebaran ya, maksudnya hitung lebaran. Iya gitu 2 deh. minggu lagi lepas. Terus bentar lagi juga THR udah pada turun. Oh, Insya kan? Allah. Insya Allah. Iya, iya. Nah ini biasanya langsung secara alami, saya nggak tahu itu nafsu atau memang Iya. ya naluri aja Iya, untuk membelanjakan. Tidak hanya belanja untuk diri sendiri, Iya. tapi kan ada yang ngasih THR Boleh. segala macam ke orang-orang Tadi terdekat. seperti tayangan, kalau nafsu kita, saya nanti dapat THR, belum dapat aja, instingnya sudah berbicara baik. Nanti kalau saya THR dapat, saya mau beli kerudung 100 kodi, Nah itu mau nanti saya bagi. ditahan lagi ya, Nah, nanti ditahan berarti. penjelasan lengkapnya Oh, iya, karena iya. saat lagi kita akan sama-sama menantikan ada kultum dan kumandang azan maghrib. Kita lanjutkan Iya, perbincangan insya Allah. usai kumandang azan maghrib, pemirsa tetaplah bersama kami.